Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menyampaikan tema tentang akuntansi wakaf. Dan adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Atta Amrullah, kemudian yang kedua ada Suci Kurnia, dan yang terakhir ada Maulana Adam. Definisi akuntansi wakaf. Akuntansi wakaf terbagi atas dua kata, yaitu akuntansi dan wakaf. Secara bahasa, akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yakni accounting, artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan. Sedangkan secara bahasa, wakaf diambil dari bahasa Arab yang bermuka dari istilah waqafa yaqifu waqfan, di mana maksudnya sama maknanya dengan istilah habasa yahbisu tahbisan, yaitu terhalang untuk memakai kata wakaf dari bahasa Arab, memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan dipindah ke pemilikannya. Penafsiran tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan, dan berdasarkan KBBI, istilah wakaf ialah memberikan secara keikhlasan dari individu yang mencakup benda bergerak atau benda mati untuk berkepentingan umum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara general, akuntansi bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan pada para stakeholder terkait dengan kegiatan ekonomi dan juga kondisi perusahaan. Tidak hanya itu, bagi American Accounting Association, akuntansi merupakan proses mengenali, mengidentifikasi, mengukur, serta memberi informasi yang terdapat pada sebuah laporan tersebut. Pada perspektif Islam, akuntansi berkaitan dengan pengakuan, mengukur, serta mencatat transaksi dan mengungkapkan hak-hak dan kewajiban secara adil ya. Kemudian dasar hukum akuntansi wakaf menurut Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92 mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 262 menjelaskan mengenai balasan yang berlipat ganda untuk individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, yang mana orang tersebut akan terjamin terhindar dari perasaan khawatir, ketakutan, serta sedih. Bunyi ayatnya yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanfikuna amwalahum fi sabilillahi summa layatbi'una ma anfaqu manna wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfu alaihim wala hum yahzanun, yang artinya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian yang kedua, ada penjelasan menurut hadis yang bunyinya Haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu ibn Sa'idin wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismailu wa ibnu Ja'fari an Alai an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza matal insanu an qata'a anhu amalahu illa min salasatin illa min shadaqatin jari'atin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yakni Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak solih yang selalu mendoakannya.
Kemudian ada yang ketiga menurut undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 merupakan perbuatan hukum wakaf guna menyerahkan ataupun memisahkan setengah dari harta barang miliknya. Dapat dimanfaatkan selamanya dalam batas waktu tertentu terkait kepentingan dalam kebutuhan beribadah maupun kemakmuran umum berdasarkan syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf mengatur tugas nazir, yaitu yang pertama, melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengatur serta meningkatkan harta barang wakaf yang selaras dengan tujuan, manfaat, serta tugasnya. Kemudian yang ketiga, melindungi serta mengawasi harta benda wakaf. Yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Kemudian yang terakhir, terkait tugas nazir dalam mengadministrasikan harta benda wakaf, apabila akuntansi wakaf dapat dianggap sebagai bagian administrasi, sehingga perihal tersebut bisa menjadi penegas dasar hukum. Akuntansi wakaf dapat dipaparkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 dengan pernyataan bahwa yang pertama, nazir harus mengadministrasikan, melakukan pengelolaan, meningkatkan, melakukan pengawasan, serta melindungi harta barang wakaf. Yang kedua, nazir harus menyajikan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait aktivitas perwakapan. Hal tersebut apabila nazir melakukan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait harta yang diadministrasikan, dikelola, dibesarkan, diawasi, serta dilindungi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dibutuhkan dengan adanya akuntansi wakaf. Yang pertama, meningkatkan jumlah aset wakaf yang dapat dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi. Yang kedua, adanya kesadaran dari nazir terhadap akuntabilitas lembaga wakaf dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Yang ketiga, akuntansi wakaf dapat memperbaiki transparansi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf. Yang keempat, akuntansi wakaf berperan penting sebagai alat dalam praktik tata kelola korporat yang lebih baik lagi lembaga wakaf. Yang kelima, praktik akuntansi wakaf cukup bervariasi di antara lembaga-lembaga wakaf. Yang keenam, PSAK yang mengatur tentang wakaf sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya PSAK dapat memenuhi kebutuhan karakteristik wakaf yang belum bisa diakomodir oleh standar-standar akuntansi yang ada. Kebutuhan akuntansi wakaf tergambar dari definisi akuntansi wakaf itu sendiri, di mana terdapat proses pengakuan, mengukur, menyajikan, serta menyampaikan transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazir sebagai pengelola atau dari wakif, baik berbentuk hukum maupun organisasi. Materi selanjutnya yaitu perlakuan harta wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, kantoran, dan lainnya. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin. Maka diperlukan lembaga penjamin syariah. Lembaga tersebut adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statistik atau cenderung mati. Pengembangan wakaf ini juga bisa ditopang dengan dikembangkannya konsep wakaf tunai. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang akuntansi wakaf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.